Oke, video terakhir kita udah buat persiapan Ionic. Untuk persiapan project Ionic, sekarang kita akan buat persiapan integrasi ke Firebase. Nah, Firebase itu apa? Singkatnya itu backend untuk mendukung kita membuat aplikasi. Jadi, teman-teman bisa googling Firebase itu untuk apa. Selengkapnya bagaimana kita memakai Firebase ini nanti bisa ikutin terus video ini. Oke? Ayo. Ayo kita coding. Jadi kemarin kita udah buat project Ionic-nya. Nah, sekarang kita mau otak-atik dikit. Jadi seperti yang tadi, yang terakhir saya sampaikan, lalu kita akan banyak bekerja di folder src-nya. Nah, di sini nih. Nah, jadi pertama kita mau buat kita buat new project dulu di Firebase. Teman-teman bisa buka firebase.google.com. Jadi sebelum pakai Firebase, minimal sudah punya akun dulu di Google, pakai bikin akun emailnya kayak apa gitu, pokoknya punya akun dari Google. Nah, kalau udah kita masuk ke konsol. Nah, udah ada ini, jadi kita buat add project. Ini project-project lain yang pernah gue buat, jadi kita bikin project baru. Kita namain tokonya apa ya? Aplikasinya gue bikin e-commerce, e-commerce, karena udah ada toko. Nah, teman-teman bisa pakai nama lain, terserah mau pakai nama apa kayak bebas. Terus chat continue, ini Google Analytics, kita continue juga, select account-nya, gue bikin create now account, select account-nya itu create account, sini tulisnya e-commerce. Analitik lokasinya kita cari di Indonesia aja. Nah, ini accept is the default satu sharing Google. Oke, dah. Ini kita create project. Nah, ini Firebase akan siapin projectnya buat kita. Jadi nanti kita akan integrasi aplikasi Ionic-nya kita menggunakan Firebase. Di layanan di Firebase itu macam-macam. Ada untuk autentikasinya, storage-nya, terus untuk database-nya. Nanti kebanyakan kita akan pakai semuanya di Firebase. Oke, ini udah jadi. Chat continue. Nah, terus kita bikin di sini ada add an app to get started. Nah, kita buat webnya dulu. Nah, kok bukan aplikasi Android atau iOS? Enggak. Kita mau integrasi Ionic-nya dulu menggunakan di sini web. Nah, di sini kita namain e-commerce. Ini register app. Nah, dia akan muncul seperti ini nih. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi, nanti yang kita copy itu bagian ininya. Ini kita copy. Nah, jadi pertama kita buka di Visual Studio kita, terus jalanin terminal. Jadi ada package-nya Angular khusus untuk integrasi ke Firebase. Jadi di sini kita ketik npm install add Angular Firebase. Save. Nah, ini juga ngedownload. Jadi Angular Fire itu apa sih? Nah, nanti kalau teman-teman pengen lihat bisa buka di sini nih, dia project di GitHub untuk Angular Fire. Nah, ini nih. Angular Fire nih. Nah, ini dia fungsinya untuk integrasi project Angular menggunakan integrasi Firebase di project Angular. Nah, kenapa kita pakai Angular? Karena project Ionic kita pakai Angular.
Nanti bisa baca di sini. Ini proses masih download. Aduh, downloadnya lama. Nah, udah keluar. Ini udah keluar seperti ini. Jadi kita buka Angular-nya. Kita di sini di projectnya kita buka environment test. Sini tulis Firebase. Nah, terus yang kita copy itu dari sini nih, yang ininya aja nih. Nah, ini yang kita copy. Firebase titik 2 kurung kurawal. Nah, jadi seperti itu. Terus kita save. Nah, setelah itu kita mulai ke integrasi mulai hubungkan aplikasi kita untuk Angular. Sini kita buka folder app, ada app modul. Nah, ini nih app modul. Nah, ini gue rapiin dulu. Nah, terus di sini gue tambahin import Angular Fire module from Angular Fire compat. Terus sistemnya tambahin Angular Fire module initialize app. Terus di sini kita ketik environment. Nah, nanti pilihnya yang ini ya. Environment, nanti dia keluar nih di atas. Titik Firebase. Nah, ini gue ganti titik 2 aja. Oke, di save. Nah, sampai proses ini aplikasi Ionic-nya kita itu udah siap untuk terintegrasi dengan Firebase. Nah, teman-teman jangan lupa ya, di sini jangan di close nih kalau lagi Ionic serve. Karena setiap perubahan yang kita buat di aplikasi Ionic kita akan segera diproses sama Ionic untuk ditampilkan di browser. Nah, ini sudah siap, ini continue to cancel. Kalau kita lihat di sini project app-nya, kita coba refresh. Nah, ini udah keluar nih, commerce. Nah, jadi nanti akan kita pakai di autentikasi Firestore sama storage-nya. Jadi pertama kita atur dulu autentikasinya. Kita buka authentication, terus get start. Nah, di sini ada banyak nih providernya. Mungkin awalnya itu gue akan pakai yang email password dulu karena paling simple. Ini di klik enable, terus save. Oke, setelah itu kita pakai di sini ada 2 jenis database. Kebanyakan gue pakai di Firestore. Kita pakai Firestore aja. Nah, terus ini kita klik create database. Ini start in test mode. Nanti di sini rule-nya, pengaturannya. Jadi nanti kita akan otak-atik sedikit pengaturannya. Jadi kita pilih yang test mode aja dulu. Atau yang product mode langsung di test mode aja dulu deh. Kita test mode dulu. Next. Nah, di sini kita pilihnya yang Asia Southeast 2 ya. Asia Southeast 2 itu artinya lokasi Firestore-nya itu ada di Indonesia. Nanti kalau pengen lihat lokasinya, sini klik learn more. Nah, ini kayak di sini di mana ya? Nah, nih kelihatan nih. Ini kita lihat di Jakarta. Nah, Jakarta itu ada di Asia Southeast 2. Jadi kita pakai yang Asia Southeast 2. Terus enable. 2000 years later. Dia lagi proses persiapan Firestore-nya, agak nunggu dulu.
Jadi Firebase ini adalah backend yang disediakan oleh Google guys, supaya kita saat mau integrasi untuk database-nya udah nggak repot-repot lagi. Dan ada beberapa biasanya layanannya masih dibatasi kalau yang gratisan. Nah, sementara kalau yang berbayar itu ada dia hitungnya itu pay per use. Jadi tingkat penggunaannya kita sampai sejauh mana ya segitu aja yang kita bayar. Oke, sekarang kita atur rule-nya dulu. Ini Cloud Firestore kita sudah siap. Rule-nya kita bikin supaya... Nah, ini rule-nya kita akan mau ganti sedikit di sini nih. Jadi, rule-nya di sini kita akan ganti. Ini allow read-nya. Kasih oke. Terus allow write if... gimana sih? Gue lupa cara nulis. Oh ya. Allow read-nya bebas, allow write if out tidak null. Oh, masih salah ya. Ini aktornya request out null. Nah, ini artinya apa? Kalau read-nya bebas, yang selama tidak terautentikasi dia bisa ngelihat. Sementara kalau mau menulis atau mengedit data di CloudStar harus dalam kondisi udah login dulu. Nah, sekarang kita coba publish, kita develop test dulu. Nah, kita coba pakai rule playground dulu. Ini run, invalid path-nya pokoknya produk, contoh run. Nih, garis miring produk. Nih, produk tes. Nah, ini bisa. Coba kita create. Nah, nggak bisa karena belum terautentikasi. Coba kita authenticate. Nah, ini bisa. Oke. Jadi kayak begitu. Datanya masih kosong, nanti kita bit datanya sama. Nah, ini kita pakai itu di storage. Storage untuk upload. Nah, rules-nya juga nanti kita atur di sini. Nah, allow read-nya bebas, allow write-nya kondisinya kayak gitu. Dah, ini kita publish. Oke, kembali lagi ke aplikasi Ionic-nya, project Ionic-nya. Nah, sekarang kita mau tambahin layanan Firebase-nya di sini untuk autentikasi Firestore sama storage. Jadi di sini kita tinggal import Angular Fire out module from add Angular Fire compat out. Nah, terus di bawahnya lagi kita tambahin untuk Firestore-nya Angular Firestore module from add tanda petik Angular Fire compat Firestore. Pokoknya lagi tambahin lagi import Angular Fire storage module from Angular Fire compat storage. Nah, ini udah. Sekarang kita tulis lagi yang di atas ini, di bawah sini di import ng modulnya. Sini tulis Angular Fire out module, Angular Firestore module, Angular Fire storage module. Save.
Oke. Eh, ini aplikasinya kita sudah siap terintegrasi. Project ini sudah siap terintegrasi dengan Firebase. Jadi langkah-langkahnya seperti itu, guys. Teman-teman nggak harus ikut seperti saya. Jadi kalau saya sendiri untuk integrasi ke Firebase dengan Ionic ini saya menggunakan Angler Fire. Atau kalau teman-teman punya cara lain, bisa sharing di kolom komentar. Jadi gitu guys, untuk persiapan Firebase-nya, kita sudah integrasi, aplikasi Ionic kita udah siap untuk integrasi ke Firebase. Jadi berikutnya kita akan buat halaman loginnya. Jadi halaman autentikasinya untuk aplikasi manager, kita akan buat halaman login dan sama halaman registernya. Nanti kalau halaman manager kira-kira butuh pakai registrasi nggak ya? Kalau manager gitu. Jadi teman-teman bisa bantuin di kolom komentar kira-kira apakah untuk halaman manager itu perlu pakai autentikasi atau enggak. Komentarnya akan coba saya lihat dan kita coba terapin di proses project berikut. Thank you. Jangan lupa dibagiin videonya, subscribe, nyalain loncengnya supaya bisa tahu perkembangan dari pengembangan aplikasi ini. See you guys.